Tak perlu rasa simpati. Loh, ada tamu ya? Tinggalkanku sendiri. Menyesal pun Kenapa wajahmu pucat? Apa aku salah lihat karena nggak pakai kacamata? Sekarang apalagi yang kau lihat? Kenapa aku harus melihat ini? Kau ini seperti melihat suamimu sedang berselingkuh aja. Aku baru tahu kalau Q itu selain pelukis juga mentata tubuh. Ini sudah hal yang biasa dilakukannya. Udah biasa ya? Dia tuh udah gila ya? Emang ini rumah apaan? Sesuka hatinya aja. Kenapa harus emosi seperti itu? Jelas gue emosi. Gue kecewa sama dia. Gue kecewa sama lu. Untuk apa selama ini gue belajar melukis kalau cuma pengen kayak lo? Bangsat! Kenapa gue tolol banget sih? Kenapa gue kagumin orang kayak dia? Semua ini gak ada gunanya. Gue bakal hancurin semua. Gue gak nyangka ternyata orang kayak lo cuma seniman rendahan. Lo brengsek. Selama ini gue belajar melukis pengen kayak lo, tapi nyatanya apa? Lo cuma seniman rendahan, bangsat. ありがとうございます。帰ります。 Sena tadi melihatnya lagi, dan sepertinya kali ini dia benar-benar marah samamu dan kecewa. Apa dia begitu senang mengintip kamar orang? Wah, apa dia marah besar? Kenapa lukisan ini ada padamu? 3 tahun yang lalu, tanteku mengajakku ke pameran lukisan. Dan gue tahu, dari sekian banyak lukisan yang ada di sana, aku hanya tertarik pada lukisan ini. Entah kenapa aku sangat menyukainya. Dan begitu kulihat, kupikir orang yang bisa melukis seindah ini adalah orang yang mencintai seni lukis dan lembut. Lalu waktu kutanya, tanteku mengatakan kalau pemilik lukisan ini seumuranku. Karena itu aku semakin mengaguminya, dan dia membuatku semakin mencintai seni lukis. Di saat ulang tahunku kemarin, tanteku kasih hadiah. Ya, hadiahnya lukisan ini. Tentu aja aku sangat senang menerimanya. Tapi apa yang kulihat setelah bertemu denganmu? Orang yang kulihat tidak seperti apa yang kubayangkan. Kau hanya seniman rendahan, sama sekali tidak pantas untuk kagumi. Jadi itu sebabnya. Lalu mau kau apakan lukisan itu? Aku akan menyimpan lukisan ini untuk selamanya, dan tak akan mau melihat ini lagi. Kau menyukaiku. Siapa yang mengizinkanmu menyukaiku? Menyukaimu? Kau nggak tahu apa-apa soal aku. Kau juga tidak tahu apa-apa soal aku. Kalau menyukai secara diam-diam pun tidak boleh. Baiklah, mulai sekarang aku akan berhenti untuk menyukaimu. Aku akan menghilangkan semua perasaan sukaku padamu. Kembali seperti dulu. Kembali membenci cowok. Iya, benar. Karena semua cowok itu sama aja. Dasar brengsek. perlu rasa simpati, kau yang memilih pergi, tinggalkanku sendiri. Menyesal pun belum pasti, yang ku rindu memori, bukan dirimu lah. Sena, kau kenapa? Walau aku pernah patah hati, tapi rasanya nggak pernah sesakit ini. Pasti dulu aku nggak seserius ini.
Aku baru tahu patah hati itu ternyata sesakit ini, sakit banget. Udah, jangan nangis. Kalau kau nangis, nanti makin jelek tahu. Aku memang jelek kan? Sebenarnya kalau dilihat, gak jelek amat kok. Kau ini lucu dan manis. Tidak usah menghiburku, kalau jelek ya jelek. Aku udah nerima keadaanku sendiri kok, karena aku nggak akan menyukai cowok lagi. Loh, kenapa? Sebenarnya setelah kejadian sama Nael, aku udah memutuskan untuk berhenti mencintai pria. Tapi setelah bertemu dengan Q, aku mencoba untuk merubah pendirianku. Aku jatuh cinta setelah melihat lukisannya, walau hanya cinta sepihak. Siapa yang mengizinkanmu menyukaiku? Tapi apa aku tidak boleh menyukainya? Walau hanya dalam hati juga tidak boleh. Aku juga tidak berharap ada balasan cinta darinya. Tapi kenapa dia juga tidak izinkan aku menyukainya? Q melarangmu menyukainya. Iya, tapi sekarang aku akan berhenti menyukainya. Aku akan membuang jauh-jauh itu semua. Apa kau benar-benar menyukai Q? Dalam hidupku tidak ada namanya cinta. Tidak peduli aku menyukai atau tidak. Itu semua tidak ada artinya. Itulah motoku. Dan bodohnya, aku hampir saja melupakannya. Dasar bodoh, moto apaan itu? Kau ingin jadi perawan tua? Tidak ada bedanya kan? Karena tidak ada seorang pun yang akan menyukai gadis jelek seperti aku. Bagaimana kalau aku menyukaimu? Aku nggak bakal percaya. Kenapa? Karena itu nggak mungkin. Apa kau pikir aku hanya menyukai cowok saja? Kau harus tahu, selain menyukai cowok, aku juga menyukai cewek, karena aku bisa menyukai kedua-duanya. Kalaupun benar, cewek itu tepatnya bukan aku. Entah kenapa, semakin dekat denganmu, aku merasakan perasaan lain. Apa aku mulai menyukaimu? Gak mungkin kan aku menyukai gadis jelek seperti itu. Sena, hari ini kamu agak lumayan dengan gak pakai kacamata. Ini ulah Dio, bukan kemauanku. Aku hanya membantunya. Kalau bukan karena Depan, aku nggak mau. Aku juga membantumu supaya gak dipermalukan samanya. Walau kamu mengubah apapun pada diriku, itu tidak akan menutupi semua kekuranganku. Tapi Sena, akhir-akhir ini kamu ada sedikit kemajuan. Lihat wajahmu sekarang, lebih cantik dan gak ada jerawat. Seriusan? Iya Sena, itu karena perawatan wajah yang kuberikan padamu. Buset, hebat banget tuh obat. Belum 1 bulan udah ada hasilnya. Keren-keren. Ya jelas dong, obatku kan harganya jutaan. Kalau nggak manjur udah kutuntut produsennya. Jutaan? Mahal banget. Kenapa kau berikan padaku? Bagi dia tuh nggak mahal. Emangnya kamu nggak lihat setiap hari dia kan perawatan wajah. Jadi, selama ini kau memakai obat-obatan yang sangat mahal ya? Pantas aja wajahmu cakep kayak gitu dan mulus, ternyata harganya jutaan. Heh jelek, meskipun aku nggak pakai obat-obatan, aku tetap cakep dari lahir soalnya. Lagian, tantemu juga kayak gitu kan? Tapi anehnya kenapa tantemu nggak mau bantu keponakannya sendiri melakukan perawatan wajah? Tanteku udah membujukku, tapi aku menolaknya dan akhirnya menyerah. Lu ngapain sih ngikutin gua? Kau kira dengan melepas kacamata aku nggak bisa mengenalimu, hah? Sebenarnya kau mau apa? Aku mau apa? Kau bisa lihat nanti. Lu gila ya? Lepasin gua! Aku tidak akan mengampuni orang yang telah merebut Dio dariku. Kenapa Dio bisa memilih gadis jelek sepertimu sebagai pacarnya? Kenapa? Kau tidak lupakan dia saja dan biarkan dia bebas. Dengar ya jelek, Dio tidak bisa hidup tanpa aku. Tanpa kau, selama ini hidupnya baik-baik saja. Bacot loh! Au! Kemana saja si Dio itu? Kenapa dia tidak datang menolongku? Bukannya dia udah janji akan melindungiku. Kali ini aku pasti akan mati. Apa kalian melihat Sena? Aku tidak ada melihatnya. Yoh, ada apa? Sena menghilang dan aku khawatir kalau dia nanti ketemu sama Depan. Karena aku juga nggak lihat Depan. Serius? Tunggu apa lagi? Ayo kita cari. Mereka ada di atas sana. Ayo, Angga, tunggu. Ada apa? Kita jangan ke sana dulu. Kalau kita menyusul Dio sekarang, lalu Depan melihat kita, dia pasti akan tambah marah dan semakin emosi. Ini berbahaya untuk Sena. Terus apa yang harus kita lakukan? Masa kita harus diam aja sih melihat mereka dari sini? Kita lihat situasinya dulu. Menurutku, Depan tidak akan menjatuhkan Sena. Depan hanya ingin menarik perhatian Dio.
Kau tidak takut kalau aku akan melemparmu ke bawah. Tempat ini sangat tinggi, kalau kau jatuh, pasti akan mati. Apa kau berani melakukannya? Siapa bilang aku gak berani? Kau lihat saja. Depan, lepaskan dia! Dio, akhirnya kau datang juga padaku. Aku datang untuk Sena, bukan untukmu. Jadi kau benar-benar lebih memilih dia daripada aku. Kau melupakan aku hanya demi gadis cilik ini. Depan, gue mohon sama lu, tolong jangan sakiti Sena, lepaskan dia. Apa kau sedang memohon padaku sekarang? Sena tidak ada hubungannya dengan masalah kita. Kalau kau menyakitinya dan terjadi sesuatu padanya, aku nggak akan memaafkanmu. Baiklah, kalau kau ingin aku melepaskannya, kau datanglah kemari dan gantikan dia. Dio, jangan lakukan itu. Dia sudah gila. Dia bisa berbuat apa saja padamu. Jadi jangan dengarkan dia. Kau kira aku akan membiarkanmu mati di tangannya? Bukankah aku sudah berjanji akan melindungimu? Gak perlu. Aku bakal tetap melindungimu, karena itu janjiku. Tidak perlu. Sebenarnya aku juga sudah bosan hidup. Dari dulu aku sudah berniat ingin mati, karena tidak tahan lagi dengan ejekan. Apalagi si Q itu sudah menolakku. Jadi untuk apa lagi aku hidup? Anggap saja kau sedang memberiku kesempatan. Kalau aku si jelek ini mati pun gak ada yang rugi kan. Tapi kalau makhluk secakap kau mati, sangat disayangkan. Semua fansmu yang baru terbentuk itu pasti akan merasa sedih. Dasar cewek gila. Kau ini bicara apa? Kenapa kau jadikan peristiwa ini sebagai rencana bunuh dirimu? Apa yang memberimu kesempatan? Kalau kau mati, bukankah tantemu dan orang tuamu juga akan sedih? Iya kan? Lepaskan dia. Cepat pergi. Tidak, aku tidak akan meninggalkanmu. Kenapa kau selalu tidak mau mendengarkanku? Tolong kali ini saja, dengarkan aku dan cepat pergi dari sini. Enggak, kau yang seharusnya dengarkan aku. Cepat pergi dari sini. Dio, kau benar-benar mau mati demi dia. Kenapa kau tidak memikirkan perasaanku? Kau tahu, aku tidak bisa hidup tanpamu. Dio, apa kita tidak bisa kembali seperti dulu? Selama ini aku yang terus ada di sisimu dan melindungimu. Apa kau sudah lupa? Tentu saja aku tidak akan lupa dengan semua kebaikanmu. Dan aku sangat berterima kasih atas semua yang kau lakukan padaku. Tapi aku nggak bisa seperti dulu lagi. Maaf. Kalau begitu, ayo kita mati bersama. Baiklah, kita mati bersama supaya tidak ada yang terluka. Kalian berdua benar-benar ingin mati. Kalian orang yang menggelikan dan menyedihkan. Ini bukan urusanmu ya, cewek jelek. Kau bilang kau ingin melindunginya. Omong kosong. Kau tidak sadar dengan apa yang kau lakukan padanya. Di saat dia merasa sendiri, kesepian, tidak punya teman, dan semua orang mengejeknya, lalu kau datang seolah-olah bagi pahlawan untuk membelanya. Tapi apa yang kau lakukan setelah itu? Kau juga melakukan hal yang sama kan? Kau melarangnya bergaul dan menjauhkan semua teman-temannya dengan melakukan tindakan kekerasan. Diam! Bukankah itu sama saja? Kau hanya ingin mengikat Dio, bukan melindunginya. Kau tidak tahu apa-apa ya? Kau tahu kenapa Dio meninggalkanmu? Bila bersamamu, Dio selalu tertekan dan tidak bisa melakukan apapun karena kau selalu mengawasi setiap gerak-geriknya. Kau membuatnya tidak nyaman. Oleh sebab itu, Dio meninggalkanmu. Jadi jangan pernah salahkan dia jika berbuat demikian. Diam! Pan, kau sangat egois. Hanya mementingkan perasaanmu sendiri. Ingat, dia juga punya kehidupan sendiri. Dia juga ingin hidup normal seperti lainnya, bukan menjadi bonekamu. Jadi tolong lepaskan dia. Dio, kau baik-baik saja? Kenapa kau bicara begitu panjang lebar? Tidak biarkan aku mati saja. Seandainya seluruh dunia menantangmu sekalipun, aku akan selalu mendukungmu. Kenapa aku berdebar-debar? Apa aku sudah jatuh cinta pada Sena? Kenapa aku bisa suka pada gadis jelek ini? Bagaimana mungkin? Kapan? Tapi selama aku berada dekat Sena, aku selalu merasa nyaman. Hanya itu yang aku tahu.